Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim. Kasihlah mudah. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa berkumpul untuk eksplor kembali seperti sedia kala. Komplit ya, Komplit. formasi komplit dan penuh ya teman-teman ya. Tentunya kita masih menghadapi sebuah permasalahan mengenai mengembalikan tabung darah milik Asu Panting agar Asu Panting bisa hidup tenang. Ya. Intinya seperti ini teman-teman ya. Ternyata kenapa rombongan dari Asu Panting bersikeras meminta agar tabung darah milik anak Asu Panting yang diambil oleh rombongannya Mbah Ratno, yang sekarang tabung darah itu di Kerajaan Banteng Malang, khususnya di tangan pemuda Pinti Rafdila, itu bukan hanya sekedar ego membalaskan dendam. Ya. Ternyata di balik itu semua ada sesuatu yang sangat penting yang memang harus diperjuangkan. Kekhawatiran ya Mas. Ya, ini mencangkup kekhawatiran, apalagi ini juga berpengaruh dengan sebuah sejarah, apalagi kita orang Muslim. Ya. Ternyata adanya Asu Panting itu mungkin masih keturunan dari rombongan Banul Jan, kaum Banul Jan ya. Seperti yang sudah saya baca artikel mengenai Banul Jan, memang Banul Jan pernah menguasai di bumi ini, namun karena melakukan sebuah kerusakan akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Lah, entah itu alasannya apa, Allahu alam ya. Kok ternyata sekarang saya mendapatkan kabar itu adalah salah satu keturunan dari rombongannya Banul Jan. Ya. Rombongan Asu Panting merasa kekhawatiran dan ketakutan bila mana ya, darah yang terkandung di DNA Asu Panting itu disalahgunakan oleh makhluk. Itu teman-teman. Karena apa? Karena kalau jatuh di tangan makhluk yang salah itu berakibat fatal. Akan timbul lagi sebuah kerusakan besar, hancur-hancuran di muka bumi ini. Mengingat iblis Banul Jan itu bukan main-main mengenai kekuatannya. Ya, kalau disambungin memang masuk akal sih Mas. Di Banteng Malang kan dia tujuannya untuk memperkuat dan mempersiapkan peperangan kan. Rusakan lah. Itu ya teman-teman ya. Nah, yang terpenting di sini satu. Kita harus bisa mengerti maksud dan tujuan Kerajaan Banteng Malang dengan diangkatnya Pinti Rafdila sebagai makhluk kepercayaan untuk memperkuat garda pertahanan dari Banteng Malang. Ya, itu satu. Yang kedua, ya, jika memang Kerajaan Banteng Malang itu sangat berbahaya dan tujuannya kurang baik ataupun buruk, itu harus segera secepat mungkin kita hentikan. Mengingat kekhawatiran yang dimiliki oleh Asu Panting itu juga masuk akal di pikiran kita. Iya. Nah, cuma kita belum punya akses menuju ke Kerajaan Banteng Malang untuk saat ini. Namun saya yakini malam hari ini adalah malamnya untuk kita. Kita akan menemukan progres yang luar biasa yang tentunya akan segera menyelesaikan permasalahan ini agar kita bisa bergeser lagi dengan permasalahan yang lain. Karena jadwalnya itu masih rentetan, satu persatu belum bisa kita selesaikan, mengingat ya, tenaga kita hanya satu, walaupun kita 5 orang. Kita satu tim ya teman-teman ya. Baik teman-teman, itu saja. Mungkin kita akan menembus ke Kerajaan Banteng Malang, khususnya untuk mencari tahu apakah darah itu dimanfaatkan untuk apa. Ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa para dulur dalam masing-masing jam 18.20 mengenangkan sholat terlebih dahulu, tarik keluarga, tarik anak dan saudara, siapin sebenarnya dan makanan, kurang-kurangnya banyak dan tonton terus video tugasnya, jangan di skip, tumpah lur. Yuk, zaman-zaman kayak gitu. Sekarang good. Masih kan ngadek kok.
Anaknya si Ragil. Itu bukan dari Bandeng Malang, Dik. Bandeng Malang seragamnya merah. Oh, belum tahu ya. Mengenai hal apa, Tuan? Kejadian. Mungkin kita bisa bicarakan mengenai hal ini secara baik-baik. Saya tidak mau timbul kesuuzonan. Baiklah, silahkan Tuan. Selamat malam manusia. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Membahas perihal apa, Tuan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winiki Barko. Baik. Saya adalah putra dari Ragil Barko. Ya, saya mengenal beliau. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepadamu mengenai ayahanda saya. Silahkan. Sebenarnya kau itu sedang memiliki masalah dengan siapa? Dan ada urusan apa dengan ayah saya? Sehingga kau seringkali melakukan sebuah pertemuan dengan ayah saya. Saya hanya ingin memperingatkan kepadamu. Dengan adanya masalah yang sedang kau derita. Dengan adanya masalah yang sedang kau jalani. Itu terbawa di dalam keluarga saya. Mohon maaf, Tuan. Sebenarnya saya tidak mengenal dekat dengan si Ragil Barko ayahmu. Saya hanya 2 kali bertemu dengan beliau. Kebetulan dengan tidak sengaja, saya ketemu beliau di depan pintu menuju jalan ke Bandeng Malang. Karena waktu itu saya sedang menuju ke Kerajaan Bandeng Malang, dan kebetulan bertemu dengan ayahmu. Di situ, ayahmu bercerita banyak. Oh, ternyata ayahmu bekas prajurit dari Kerajaan Bandeng Malang. Dan pas kebetulan apa yang saya tuju dengan apa yang ayahmu tahu, disitulah timbul sebuah percakapan. Dari situlah saya mengenalnya. Kalau ada urusan apa, kami tidak ada urusan apa-apa. Hanya sekedar sharing saja atau cari tahu saja mengenai Kerajaan Bandeng Malang. Namun, dengan adanya pertemuanmu dengan ayah saya, itu membuat kekacauan dan permasalahan di dalam keluarga saya. Apa yang Keluarga saya yang begitu harmonis, sekarang menjadi buah kesedihan yang datang dan menghampiri keluarga kami. apa maksudmu? Ayah saya telah wafat. Kapan itu? Itu terjadi tadi sore, sekitar habis Isya. Apa yang membuat ayahmu meninggal dunia? Saya tidak tahu apa masalah yang sedang kau hadapi dan permasalahan apa yang sedang terjadi terhadap ayah saya. Namun, luka yang diderita di tubuh ayah saya itu dengan banyaknya sayatan di tubuhnya, gigitan di lehernya, dan dengan ucapan yang terakhir dia katakan terhadap saya, dia hanya melontarkan satu kata,
Wapi. Jika kau sedang memiliki masalah, janganlah kau membawa-bawa keluarga lain. Selesaikanlah masalah yang sedang kau hadapi sendiri. Dengan adanya ayah saya ikut campur terhadap urusanmu. Ayah saya yang menjadi korbannya. Sangat sedih. Saya marah. Namun, apa daya saya dengan kemarahan? Apakah bisa mengembalikan ayah saya untuk hidup kembali? Saya hanya ingin menitipkan pesan kepadamu. Setiap masalah yang kau hadapi, janganlah kau melibatkan makhluk lain yang mungkin dia tidak tahu apa-apa. Saya ikut berbelasungkawa terhadap meninggalnya ayahmu. Saya benar-benar tidak tahu itu benar-benar di luar dari kendali saya. Karena yang saya lihat, kau berhubungan dengan makhluk yang kepalanya mirip dari seekor babi. Terima kasih. Maaf. Berarti si anak menyerang ke kerajaan Banteng Malang ya, tanpa perizinan dengan kita. Dikira Ragil itu bagian dari Banteng Malang, asupantinya masukkan ke sini, membabi buta lah di wilayah ini. Pas itu gimana? Ya mungkin ya memang dari kejauhan kalau kita lihat si Asu Panting kepalanya memang sedikit mirip dengan babi hutan, Mas. Ya bener sih bilang tadi babi gitu. Cepat hentikan ini, kita panggil anak. Bahaya ini. Loh, kok jauh dari sini? Allah. Anak. Assalamualaikum. Ada apa kau memanggilku? Apa yang pernah kau lakukan, anak? Kau kemarin mengatakan kau akan menunggu apapun perintah dari saya. Ya. Kenapa kau sekarang mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah penyerangan berserta rombongan Asu Panting menuju ke wilayah Watu Kumpul? Kau kan belum tahu bagian Banteng Malang dan bagian warga sipilnya. Bahaya jika seperti ini. Allah memerintahkan. Tunggu dulu. Saya tidak tahu. Apa maksud perkataanmu? Seperti ini, anak. Saya mendapatkan kabar. Makhluk yang saya temui bernama Ragil meninggal dunia. Meninggalnya Ragil itu tidak wajar. Disayat oleh hewan. Makhluk berwujud hewan. Lebih tepatnya mirip babi. Saya berpikir, apakah itu bukan rombonganmu, si Asu Panting yang menyerang ke sini? Ya betul. Luka-luka yang diderita oleh Ragil, Gigitan sampai di leher katanya, Dik. akan sama seperti luka-luka yang diderita oleh Kapan kejadian itu? Tadi sore. Asu Panting kan kalau dilihat dari jauh mirip babi hutan. Tadi sore. Betul. Apa kau kecolongan menceritakan hal ini tanpa kau membuat aba-aba terhadap mereka? Coba dicek, anak. Saya tidak mau masalah ini semakin panjang. Ini sangat membahayakan. Kau harusnya komandoi mereka semua. Tunggu dulu. Jika kau mengatakan tadi sore, setelah saya bertemu dengan kalian, justru saya malah membicarakan, menunggu arahan dari dirimu kepada semua Asu Panting.
Tidak mungkin. Asupanting tidak menurut dengan saya. Dan nyatanya itu ada korban, anak. Anak dari korban itu mengatakan bahwasanya dia diserang seperti wujud kepalanya itu babi. Sedangkan Asupanti kalau dilihat dari jauh memang seperti kayak babi. Iya memang. Coba dicek, takutnya kau kecolongan, Ana. Tidak mungkin. Terakhir saya bertemu dengan dirimu, saya mengatakan, saya akan menunggu arahan dari dirimu dan saya pun akan meminta bantuan kepada kalian untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Untuk mengambil darah itu. Apakah sudah membocorkan mengenai keberadaan darah itu di mana? Saya hanya membicarakan kepada Supanting, bersiaplah ketika ada perintah, kalian harus ikut dengan arahan saya. Hanya itu yang saya katakan. Kau benar-benar belum menceritakan hal ini terhadap Pak Supanti Saya berani bersumpah. Siapa lagi ini? Ya memang wujud Supanting sekilas mirip dengan babi. Tapi saya ingat betul, semua Supanting masih dalam kendali saya. Makanya saya bingung, kalian mengatakan Supanting datang ke sini. Apakah ada Asupanti lain, Mas? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Wah, Habib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi Pak Kidul, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya baik-baik saja. Baiklah, Ana. Saya berbicara dengan beliau terlebih dahulu. Ya sudah, saya akan kembali ke sana. Jika ada apa-apa, Tolong pastikan terlebih dahulu terhadap semua Asupanti. baiklah. Sesuai dengan yang saya bicarakan, saya akan menunggu arahan dari dirimu. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu duduk kuat. Bagaimana Tuan tapi Pak Kidul? Tumben sekali. Ada apa? Ya, saya lagi genting ini pikiran saya. Aduh, saya lagi risau. Ya sudah, saya mungkin harus pergi saja kalau kau memang dalam kondisi seperti itu. Itu malah menjadi tambah risau. Sudah datang langsung pergi. Apa? Ya, saya harap setelah saya mengatakan ini, kalian bersabar dan jangan membuat hal-hal yang saya katakan ini nanti membuat ataupun menghalangi perjalanan kalian. Ini memang sudah ditangani. Saya hanya melaporkan apa yang sudah terjadi. Ya, Memangnya ada kejadian apa kelihatannya gelisah, genting, apakah begitu membahayakannya? Saya bingung mau mulai dari mana. dari sini saja. Ya katakan langsung pada poinnya aja. Seperti itu. Seperti ini. Saya dari kediaman saya ingin bersilaturahmi ke Tuan Tabib Onidin. Karena ada sesuatu hal yang saya ingin tanyakan mengenai obat. Sesampainya saya di sana, saya mendapati Tabib Onidin sekarang dalam kondisi kritis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bersimpah darah di tempat penelitiannya. Apa yang terjadi dengan beliau, Tuan Tabib? Saya tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi terhadap Tuan Tabib Onidin. Tetapi saya dan juga Tabib Onidin sama-sama berkecimpung di dunia kesehatan. Saya tahu luka yang ada di Tabib Onidin sampai dia bersimpah darah seperti itu. Itu tidak lain dan tidak bukan karena serangan hewan. Karena ada gigitan di bagian pundak dan di bagian lengan. Tunggu. Saya sampai di tempat penelitian Tuan Tabib Onidin. Semuanya sudah berantakan. Banyak darah yang menempel
di pagar-pagar penelitian dari Tuan Tamiponidin. Dan saya melihat Tuan Tamiponidin sudah terkapar bersimbah darah. Kok beritanya sama dengan yang di sini? Maksudmu kau sudah mendengar berita tentang Tamiponidin? Bukan. Tapi tenang saja, untuk mengenai Tuan Tamiponidin, saya hanya memberitahu kalian tentang kabarnya. Sekarang dia sudah ditangani, dan saya sedang memesan suatu obat untuk diberikan Tamiponidin, tetapi lumayan jauh tempatnya. Obat itu hanya ada di Afrika. Saya harus membeli dan memesan obat di sana. Memangnya kenapa sampai harus meminta atau membeli obat dari jauh-jauh sana? Setelah saya periksa dari peralatan Tuan Tamiponidin yang ada di tempat penelitiannya, ada sebuah virus yang saya masih belum mengenali virus itu. Bekas gigitan dan cakarannya itu. Iya benar. Saya langsung menghubungi kawan saya yang ada di Afrika sana. Karena di Afrika itu seringkali terjadi serangan dari hewan, maka saya rasa obat itu pasti akan ada di sana. Kok bisa sama dengan yang di sini? Apa jangan-jangan? Tapi jangan membuatmu khawatir. Tuan Tamiponidin sedang ditangani. Kau tetap melanjutkan saja apa yang sedang menjadi masalahmu. Saya akan mengurus Tuan Tamiponidin. Dan tolong, jangan dulu memberitahu kepada siapapun. Takutnya ini akan menjadi berantakan dan membuat mereka semua cemas. Baiklah Tuan Tamiponidin, saya mempercayaimu. Ya, Tanganilah Tuan Tamiponidin sebaik dan semaksimal mungkin. ya. Untuk sementara kabar ini hanya kalian saja dan saya yang mengetahuinya. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Tabib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penting ya mas. Lupa penting deh ya. Tahu tadi, betul masuk itu sudah. Oh, Ragil berselang oleh hewan, tercapit dan tergigit di leher, sampai akhirnya meninggal dunia. Iya, Tamiponidin sama kasusnya. Coba kita rentetkan dengan kejadian kemarin. Apakah tidak ada kaitannya dengan bangkai yang diteliti oleh Tuan Tabib? Pertanyaannya itu. Mujib berkaitan dengan bangkainya yang gigit, yang nyakar gitu mas. Bangke mati. Gimana Cok? Bangke itu sudah 10 tahun berlalu maksudnya. Kita mendekat ke sana. Kita pasti menemukan jawaban. Ke pembuangan bangkai itu Waktu kumpul. Ayo, cepat ikut saya. Apakah mungkin Asupanting berkhianat ya? tahu anak tadi. Berarti kita tetap harus waspada dengan Asupanting ya. Iyalah. Ya Allah. Apa? Oh dari cukup wis ya. Kamera dinyalakan baik Mas Agun. Yes. Baik teman-teman, ini seperti ada kejadian aneh ya, di mana sepertinya timbul kericuhan, apa mungkin lagi berperang atau mungkin ada apa, kita juga belum paham. Coba kita tanyakan ke salah satu warga yang memang lagi berteriak-teriak. Siapin raga baik, siapin raga, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur. Ya Allah. Allah. Dua mas ini mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Cepatlah. Jangan memasuki wilayah ini. Keadaannya sangat genting di sini.
semua warga sedang bersiap-siap akan berpindah dari tempat ini. Memangnya ada apa di Watu Kumpul sini, Tuan? Ada banyak serangan hewan. Hewan yang sangat menakutkan. Serangan hewan. Iya, sudah ada korban dari serangan hewan tersebut. Sudah ada 7 warga yang sudah terkena ataupun tergigit dari hewan-hewan itu. Hewan berbentuk seperti apa yang kau maksud? Sebenarnya hewan-hewan itu hewan yang berasal dari Banteng Malang. Banteng Malang sedang melakukan sesuatu dengan banyak sekali hewan. Hewan itu semua pada dibuang di tempat biasa membuang hewan-hewan bekas itu. Astagfirullahaladzim. Seluruh hewan yang ada di pembuangan itu hidup semua dan para menyerang warga. Berarti apa yang kau curigakan itu benernya? Hati-hati, kita harus memilih jalan yang benar. Sampai terluka seperti itu berarti dari hewan yang diteliti. Hei, kau tahu meninggalnya si Ragil? 7 dari korban yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah Ragil. Dia tidak terselamatkan. Informasi dari anaknya itu tergigit oleh babi kecil. Iya, memang rata-rata dari hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang belum terlalu tua. Masih hewan-hewan muda. Tetapi, kau bisa bayangkan kekuatan dari hewan-hewan yang bangkit dari pembuangan itu. Rata-rata memiliki kekuatan lebih dari hewan-hewan yang sudah dewasa. Kau bisa gambarkan seperti apa kejadiannya? Kejadiannya baru tadi sekitar pukul 8 ataupun selepas Isya. Kami para warga sedang melakukan aktivitas malam seperti biasa, berkumpul bersama warga lain, sedang berbicara ataupun berbincang-bincang. Ketika itu ada salah satu warga yang mungkin dia baru pulang bekerja. Dari arah timur dia berteriak-teriak, memanggil dan meminta pertolongan. Tolong, tolong, tolong. Saya diserang, saya diserang. Karena rasa penasaran kami para warga yang sedang berkumpul, kami langsung menuju ke suara itu. Ternyata di belakang salah satu warga yang tinggal di kampung kami, itu beriringan hewan-hewan yang sangat buas datang mengikuti suara itu atau mengikuti warga itu. Warga itu terserang di bagian pundak. Bahkan ketika dia berlari, ada beberapa hewan yang masih menggigitnya, tidak mau dilepaskan. Sayangnya, yang di depan terlebih dahulu adalah Ragil Pargo. Ragil Pargo tergigit di bagian leher dan di bagian dada, sehingga membuat dia meninggal dunia. Kau tadi mengatakan hewan itu berasal dari tumpukan bangkai dari kerajaan Banteng Malang. Iya, Apakah sudah ada yang memastikan melihat secara langsung? ada warga yang memiliki kebun di dekat pembuangan itu. Warga itu mengetahui ataupun mengenal hewan-hewan itu karena sering sekali dia melihat hewan-hewan yang berada di tumpukan itu. Saya memiliki solusi mengenai hal ini. Solusi apa? Semua warga sudah pada ketakutan. Pimpinan di wilayah Watu Kumpul siapa lurahnya di sini? Biar Ada. saya berbicara dengan beliau. Sumaji namanya. Panggilkan Sumaji. Lepaskan dulu. Mungkin ini adalah pertolongan dari Yang Maha Kuasa untuk kita. Ya sudah, kau lepaskan terlebih dahulu. Saya akan panggil Pak Lurah untuk datang kemari. Saya tidak kemana-mana. Saya tetap di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Lurah semua. Ya, segera datang kemari.
Mungkin ini adalah pertolongan. Hah, Pak Lurah. Ada apa sih, Mun? Assalamualaikum. Kau mengatakan ada bantuan ataupun pertolongan yang bisa mengatasi masalah ini. Mohon maaf. Sebelumnya saya lancang memanggil Pak Lurah dengan keadaan yang seperti ini. Tidak apa-apa. Yang terpenting, jika suatu kondisi saat ini adalah kondisi yang begitu buruk, dan kau memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah ini, kau memanggil saya dengan kondisi apapun itu tidak masalah. Bagaimana, Simon? Seperti ini. Saya sudah menceritakan semua yang sedang kita alami dengan sepenuh-penuhnya kepada manusia ini. Manusia ini mengatakan dia memiliki solusi untuk menangani hal semacam ini. Tetapi saya harus memanggil Pak Lurah datang kemari. Assalamualaikum Pak Lurah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ganan. Nama saya Sumaji. Memang beberapa hari saya sering keluyuran di sini. Jangan kemana. Jadi seperti ini. Saya mendapatkan kabar dan melihat secara langsung para warga lari tunggang-langgang merasa ketakutan akibat teror dari hewan-hewan buas yang konon berasal dari tumpukan bangkai pembuangan dari Kerajaan Banteng Malang. Ya. Sebenarnya saya tahu permasalahannya. Seperti ini, jenengan kan pimpinan di sini. Ya. Saya yakin jenengan memiliki kekuasaan untuk mengulurkan pembicaraan menuju ke Kerajaan Banteng Malang. Bahwasanya itu semua adalah ulah dari salah satu prajurit di wilayah Kerajaan Banteng Malang yang bernama Vinti Radila. Yo, bukankah yang waktu itu melapor kepada Pak Lurah? Iya, benar sekali. Yang Dia meminta Apa? saya untuk meminta izin untuk membeli hewan ternak para warga. Ya, seperti ini. Si Binti Radila mendatangi Pak Lurah. Dan Pak Lurah menyampaikan kepada para warga. Para warga siapa saja yang menemukan hewan-hewan di hutan, tolong bawakan ke Kerajaan Banteng Malang, nanti akan dibeli. Ya. Para warga jangan senang hati. Karena akan mendapatkan bayaran dari menangkap hewan Ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Binti dengan hewan-hewan sehingga para bangkai hewan di bukit pembuangan Banteng Malang itu bisa bangkit. Bahkan seekor ayam saja itu gigitannya sangat Berbahaya. berbahaya. Ya, benar. Tikus yang kecil cakarannya sangat menakutkan. Benar. Seperti ini. Sebenarnya, saya mengetahui ini sebenarnya langsung dari si Ragil, warga asli Watu Kumpul. Apa bukan hewan? Ini menakut-nakuti saja. Si Ragil Bargo, almarhum, katanya meninggal tadi. Saya didapatkan kabar itu. Ya, Ragil tadi malam menunjukkan kepada saya 2 prajurit dari Banteng Malang sudah kebal dengan senjata. Kenapa ada kaitannya dengan kejadian malam hari ini? Ragil almarhum itu mengatakan bahwasanya Banteng Malang sedang merayakan sebuah pesta atas keberhasilan penelitiannya. Vinti Radila ditugaskan oleh Kerajaan Banteng Malang agar memperkuat prajurit-prajuritnya untuk melipat gandakan kekuatannya untuk berperang. Ya, kau mendengar berita itu? dari berita yang desas-desus beredar di wilayah sini, Kerajaan Banteng Malang memang sedang memperkuat dan memperkokoh pertahanan dari kerajaan. Namun, apa yang dilakukan di dalam kerajaan melalui penelitian yang seperti kau katakan, kami tidak mengetahuinya. Yang kami ketahuinya, dari Kerajaan Banteng Malang itu selalu membuang bangkai hewan di bukit itu. Itu kesalahannya karena ketidaktahuan. Bangkai yang dibuang oleh Banteng Malang di bukit itu adalah bangkai bekas penelitiannya si Vinti Radila yang disuntikan sebuah cairan, tahu-taunya mati ternyata hidup kembali.
Berarti yang bisa menangani si Binti Rahdila. Binti Rahdila dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan di wilayah Watukumpul. Sebenarnya untuk mengenai kondisi dan keadaan yang terjadi sekarang, saya pun sudah melaporkan kepada kerajaan Banteng Malang. Namun, saya hanya melaporkan sedang terjadi masalah di desa ini. Tolong bantu Pak, untuk menyelesaikan dan menangkap hewan-hewan itu. Nah, yang ditakutkan kerajaan Banteng Malang tidak mengetahui secara jelas mengenai hal ini. Menurut yang berwarna hijau ini apa? Satu dari langit. Bukan sini. Iya, tadi saya melihat. Bukan, ini barang saya. Loh, saya balik dari langit katanya. Bukan. Lampu. Itu. Dengan cahaya itu serangan dari hewan itu. Jika memang kondisi yang sedang terjadi di wilayah ini disebabkan oleh kerajaan Banteng Malang, maka saya akan datang kembali untuk mengatakan dan mencari solusi yang terbaik agar hewan-hewan buas itu tidak membunuh dan menyerang para warga. Ya, seperti itu dulu yang harus Pak Lurah laksanakan. Siapa tahu nanti ada kebijaksanaan dari kerajaan Banteng Malang karena sudah merusak Yang Oh, baiklah. Namun, bagaimana dengan para warga yang lainnya? Apakah sudah diungsikan? ya, mereka semua sudah membawa barang bawaan yang memang harus dibawa. Mansurat meninggal. Jadi korban juga. Berarti Iya. mungkin sekarang Berarti sudah total 8. korban yang terjadi itu sudah lebih dari 10. Astagfirullahaladzim. Sudah banyak sekali korbannya, Pak Lurah. Bayangkan saja, tikus yang begitu kecil sekali mencakarnya, luka robek di bagian perut. Saya sempat melihat bangkai-bangkai itu kan sebenarnya sudah ada bagian tubuh yang memang sudah tidak membusuk. Ada yang hanya tinggal 2 kaki. Dia berlari sangat cepat. Ya, karena disuntikan sebuah cairan. Cairan itu bisa melipat gandakan 100 kali lipat kekuatan dari hewan itu sendiri. Iya. Baiklah. Saya akan segera melaporkan ke kerajaan Banteng Malang terlebih dahulu. Tapi, jika saya bertemu dengan hewan itu, apa yang harus saya lakukan? Menghindar. Kami pun tidak akan masuk menuju ke lebih ke dalam karena itu belum bisa dikendalikan. Kita cecer si itu, Binti Rahdila agar tanggung jawab. Saya yakin dia memiliki solusi halusnya. Menghindar lari, dikejar, sembunyi, penciumannya bagus. Ya, Saya menggunakan namun tidak ada pilihan lain. Ya apa yang kita punya punya? senjata atau tidak. Kaki. Saya ada. Tetapi Ya sudah, saya akan mencoba Menggunakan kaki saja. meminjam panah. Lari. kan ada gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas apa yang dilakukan. Ya, silakan. Sudah. Lebih baik Baik, hewan itu ketimbang kita. Assalamualaikum. Ya. Lebih baik kau mengungsi dan beritahu warga mengenai hal ini. Kabar baik ini agar mereka tidak terlalu panik, ya. Bahaya, panik saja bisa mematikan loh. Jangan tinggalkan saya. Hah? Jangan tinggalkan. Ini benar-benar tidak jatuh dari langit. Bukan, itu benda milik saya, mikrofon namanya. Pegangan. Walaupun dari langit dikira jauh, dikira jiwa. Gimana sih? Itu jatuh, katanya jatuh di langit. Berarti sudah dipastikan benar nyata adanya mengenai kumpulan gunungan bangkai dari kerajaan Banteng Malang. Itu mereka semua pada hidup kembali dan membahayakan dan menyerang warga, teman-teman ya. Cuma alhamdulillah hewan itu dari bangsa mereka. Allah, hewan yang bangkai itu apakah semua bangkai yang dari dulu sampai sekarang, apa yang baru-baru aja? Saya tidak tahu, tapi tadi ada yang mengatakan ada yang tinggal 2 kaki, yang 2 tinggal tulang jalan kok. Kan membahayakan. Masa sih Seperti dibaca keton tadi. tulangnya sampai kelihatan bebas di jalan kok. Karena mungkin ya Mas, Yesus tombok produksi. Kan
hewan itu berkaitan juga dengan darah asuh apa asuh Panting. panting. Nah, karena tahu solusi untuk menangkal itu. Ya, paling itu. Rombongan asup panting biar makan itu kalian itu. Ya, menurut Paling itu gendut jalan. asuh panting sama hewan-hewan itu loh. Oh Mau iya. misalnya satu gunung, logikanya yang punya darah asli kan asup panting, dia kan hanya menerima bagian kecil. Cuma kan udah diteliti dan dicampurkan apa-apa itu. Oh, iya, iya. Yes, yo, kita Iya yo. membicarakan ini terhadap si Ana lah yo. Ya. Kita teliti. Jadi jangan mendekat dong mas. Saya pengen lihat loh. Oh. Teliti pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Itu selamat pagi yang Selamat pagi. Mas, sekarang bagaimana yang keadaan dari Habib Bonidin sendiri? Tapi Ponidin memang sedang dalam perawatan. Dan apakah kau masih ingat saya sudah mengatakan saya sedang memesan obat yang ada di Afrika sana. Ya. Ini ada masalah tentang obat itu. Lebih tepatnya masalah yang saya hadapi untuk mendapatkan obat itu. Masalahnya siapa? Obat itu berasal dari Afrika. Dan setiap mili. Jadi tabib yang ada di Afrika itu memang benar-benar memiliki obat itu. Namun dia jual per 5 mili manusia. Yang tidak masuk di akal saya dan tidak ada kemampuan saya untuk mendapatkan obat itu. Per 5 mili dari obat itu dihargai 100 dinar. Maksudnya bagaimana Tuan Tabib Wakidul? Kita kan tahu Tuan Tabib Ponidin sekarang dalam kondisi yang kritis Ya, karena serangan hewan itu. Saya sudah memesan obat dan bisa dipastikan obat itu memang benar-benar ada, namun di Afrika. Obat itu dijual oleh tabib yang mana? Tabib itu orang Afrika itu. Dijual per 5 mili. ya. Namun harganya, obat itu dihargai dengan 100 dinar. Saya tidak memiliki uang sebanyak itu. 1 dinarnya berapa sih sekarang? 2,5 2,5 gram. 1 gramnya berapa? gram 1,8. 2 juta lah ya. Kalau beli ya 2 juta. Saya sudah mencoba mencari 5 juta di rumah Tuan Tabib Ponidin. Berharap Tuan Tabib Ponidin memiliki 500 simpanan. juta. 4,5. 4,5. 4,5, 4,25. 4,5 gram. 7 juta lebih ya. Berarti berapa? Butuh berapa? 100 dinar. 5 mili. Per 5 mili. Tuan Tabib Ponidin bu kaya raya. Tuan Wakidul. Itu dia. Sampai detik ini Tuan Tabib Ponidin masih belum sadar. Saya tidak bisa menanyai di mana uang simpanan dari Tabib Ponidin. Saya sudah mencari di rumahnya. Ya mungkin ini kurang sopan. Tetapi ini untuk kebaikan Tabib Ponidin. Oh, Saya sudah menuju ke sana, ke rumahnya. Tidak menemukan apapun kecuali obat-obatan. berarti cara apa ada silihna duit di situ ya. Suruh visit ya. Saya datang ke kerajaan Tuan Dongopilo, saya baru ingat. Tuan Dongopilo sekarang sedang perjalanan menuju ke Mekah. Ya, jenengan sendiri nggak punya. Astagfirullahaladzim.
Saya hampir menangis melihat celengan saya. Hanya ada 700.000 rupiah yang Ya ada di. banyak itu. Alhamdulillah, Mak. Itu tidak cukup untuk membeli setengah-setengahnya setengah milik. Wah, sing Sugi siapa lagi Sugi? Begini nih, Mas. Iya, yang Martaji, yang lagi kaya raya. Ya Martaji. Iya. Martaji dengan sifatnya seperti itu, apakah dia mau? Yang namanya kan bisa. Saya panggilkan aja lah. Ini darurat. Ya, Ini 1 dinar 3,5 4,5 lah. yang Saya Martaji. tidak tahu dengan harga. Aku lagi 1 butuh dinar bantuan sekarang. kaget teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Mas Haji. Ki, Edul. Oh, cepat kenapa gue? Yang Iya. apa? Ngomong apa? Butuh. Riwek. Sempisannya silaturahmi. Dan Jujur banyak. Sano, ini kita lembang nawak peyekan. oh, betang itu. Iya kok. Seperti ini, Martaji. Ya, sebelumnya saya ingin bercerita. Tuan Tabib Ponidin, saya akan silaturahmi ke sana. Setelah saya sampai ke tempat Tuan Tabib Ponidin, saya menjumpainya dia dalam kondisi yang kritis. Kondisi kritis? Iya, Ci. Aja kan ngedek-ngedek esok-esok. Kritis kepriwe sih? Ceritanya nu ngapa? Yang bisa kedaten. Kayak gue. Saya sih tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Awalnya itu seperti apa? Saya tidak tahu, Ci. Yang jelas, saya datang ke sana melihat Ponidin sudah terkapar bersimpah darah. Dilihat dari luka yang dia ada di badannya, tapi Ponidin itu luka itu disebabkan karena serangan hewan, karena ada gigitan di bagian pundak, dan beberapa cabikan di badannya. Darahnya bercucuran di mana-mana, sampai menempel di pagar-pagar rumahnya Tuan Tabib Ponidin. Karena saya juga seorang tabib, iya, saya langsung memberikan penanganan pertama. Setelah saya lihat, saya analisa, ini serangan hewan dan ada kemungkinan hewan itu mungkin beracun. Saya langsung menghubungi tabib lain yang memang biasa menangani serangan hewan. Tabib itu berasal dari Afrika sana, yang kulitnya hitam-hitam. Ya. Saya tanyakan ada atau tidak obat untuk terkena serangan hewan semacam ini. Ada. Itu dijual per 5 mili obat itu. Saya langsung mengatakan saya memesan 1, Tuan Tabib. Dia mengatakan harganya 100 dinar. 100 dinar? Yang jadi masalah, saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Yang ada di celengan saya hanya 700.000. Ya gue biasa mending, biasanya mau kisine ya kur. Saya tidak memiliki banyak pasien seperti Ponidin. Nah, seperti itu yang karena sekarang kondisi yang Martaji yang mungkin nih sedang memiliki banyak harta, tolong yang dibantu terlebih dahulu karena kita tidak tahu simpanannya Tabib Ponidin itu ada di mana.
Maksudnya nyuruh ke disit. Ya, Ya sebenarnya kalau ada ya keikhlasan darimu, Di. Iya. Tenang, tenang, tenang. nah berhubungan 1 dinarnya kurang lebih 4,25 gram emas, ya berarti kalau 100, ya berarti 425 gram emas. 1 gramnya berapa tadi? 2 juta. Nah, 2 berarti 2 juta dikali 400. 850. Ya sing intine 400 pira mikir ke Mas Bok. Ya, 450. Saya bae. dengar kamu itu sekarang sudah mapan hidupnya. Ya, alhamdulillah, Tul. Nyong lagi tewe kesempatan kon ngabah duweni sing Ya, ya sing bercukupan. dadi angger pancen ceritane kayak gue. Ya nyong karo ponikin siapa? Wong dewek. Iya, Siki paen. Tangane kok ngene. Kiye kemarin tempat panggonan ini. Nemoni jenenge saksi. Kita dong ngapain? Betul ngerti. Kau nyampe na apa sih kau butuh nak? Enggak ada orang anak kiye kau seorang mungkin bisa nemoni saksi. Saksi wong enyong. Orang banyak tuh pertama taji. Ki buktine. Kau ngomong. Betul li. Kecimot naning kana. ngomong sesuai keperluan. Ya. Berarti ya 800. Anes kari putra pira kari ngomong pakai sementing gue. Tanda mikir. Jadi tidak ngerasa ngecek. Kok ngomong, mutali ngerti gue no. Tanah sedang inyong. Tempat kerjamu belum pindah. Es, kira lu ngerti apa ya? Belum ya. Tuh ngapain? Oh iya. Ya sudah, saya tidak bisa berlama-lama. Kasihan Ponitin menunggu pertolongan dari kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esok-esok, kapari kayak gue cenah ya. Ya, si kayak dik. Orang sih lagi kepriwe-kepriwe. Nak babakan ikhlas toh. Kayak nyong. Jangan mau ikhlas bang. Apa maning? Sikin yang lagi duwe. Umian lagi udah duwe be. Babakan wewet nah nyong anu seneng. Ya, ya. Pamaning sigi bareng duwe ya no. Bisa dikotrate makhluk ke duwe kudu aweh kon bermanfaat. Betul. Mungkin orang tuh baik. Ya mong kita lo kanda gana ning kadane yang kok kiye sing lagi kayak gue siapa sing ngarep nulungi Ya orang kayak gue Biasanya juga gue dibantu. sing jenenge menungsat ta makhluk ta buka kapanane mestine membutuhkan bantuan Sama lainnya. siji karo liyane. Iya yang. Jadi lagi kere ya babakan wewe ya terutama kenapa en. Pemaning nek lagi duwe. Kuwi maning anu babagan duwe ta. Ora bakal ngurangi apa sing dadi duwekmu. Iya yang Iya. setuju yang. Semakin aweh sodako. Semakin akeh singkoli. Berlipat ganda ya. Iya. Pengen ngapiki umah. Yang tuh baik lah. Nek wis bayar. Mongko to liya. Wih sih, kiku. Anak aja cokan. Bu, wis sini udah babagan sing wadah gue. Ya. Angger pancen wadah wis. Tambah. Oh, gebrol. Ya, yang mata aja sekarang ya. Yang. Nyong. Orang kesel-kesel golindonga. Orang rasa kesel. Oh, donga terus. Kan bunuh donga sing sing dewek kapulna. Oh iya bener yang. Dadi mung sing sregep nandur. Celep. Apa nyong ngadu rekasa di situ yang kon nyong nyekel gue
apa dadi padha keisi kabeh kowe. Aja nafsu. Sing jelas aja nafsu. Oh, Terus kari iya. tut ngapain mau wayahe to liya. Wah, kok kudu weh. Nyong wewe. Gampangan. Kurnya orang ngomong. Dan dia terima kasih banyak atas bantuan Eyang Martaji. Semoga dengan bantuan Eyang Martaji itu semakin melipat gandakan rezekinya. Amin ya Allah, amin. Gua kok akhirnya yang ceramah ya suka mungkur kayak ngomong nak gue yang mata suara kayak kanu Iya, ya. maju gue Oh, ilmu pari. utuh matukan Oke, jangan. Terima kasih banyak Eyang. anak segede gun Oh, wis, kan ginuk-ginuk ya. waton ya Waton. besok gede sih ngomong Bok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Yuk.